Ngerti? Jadi tolong nanti setiap kelompok dari kelas ini yang ngirimkan skripnya, file aja lah. Ya. Kirim ke email boleh, ke WA boleh. Kalau ngirimnya ke email tolong beritahu, Pak Bas saya udah ngirim via email karena saya jarang sekali buka email kalau enggak butuh ngirim itu enggak. Ngapa Kevin? Ngantuk. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak yang lain kok. Sudah jelas ya, jadi enggak saya tanya, Pak, untuk PPKN perlu enggak? Nah, seperti itu. Kalau nanti videomu sudah jadi, ya saya akan lihat di sana. Sedangkan untuk nilai PAT-nya dari skrip yang kalian punya itu. Wes, nggak ada pertanyaan ya? Eta nggak tanya ta? Belum. Oh belum. Nanti berarti tanya ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah lanjut ya. Oh ya lali. Selamat tahun baru ya. Ya selamat tahun baru Imlek. Ya bagi yang merayakan semoga membawa keberkahan untuk kalian semua ya. Wah, lapo nggak ngomong Dep? Rahasia memangnya. Karakter macan air itu apa? Katanya, ada yang tahu? Ini dari sisi percintaan bagaimana di macan air itu? Gak ono sing iso jawab. Dari sisi rezeki? Halo? Wah. Teovila jawaban Teo. Kamu dari tadi nggak dipanggil, nggak nyampo, nggak jawab. Hah? Tadi Bapak manggil saya. Walah berkali-kali sampai tak sindir-sindir Mbak Deborah tadi kamu nggak sadar. Bapak manggil Jas, saya pikir bukan. Ya, memang namamu bukan Teovila Jessica Sianto. Iya, cuman biasanya nggak dipanggil Jas, Pak, kalau di sekolah. Dan itu panggilan bukan panggilan biasa, jadi khusus buat kamu. Tuh. Ya. Saya nggak tahu Pak macan air Pak, cuman ya udah tahun baruan aja. Ini tak WA dulu kalau saya manggil Jess kamu. Kalau manggil Dep kolektor itu artinya 18. Wes ya, itu guyonannya. Karena aku kangen kamu kalau kamu semua. Ya Selin ya. Selin Nugroho, Selin Purnomo, Selin Dion. Ada yang punya suara seperti Selin Dion enggak? Oh Dela mungkin ya. Del, kamu nyanyi Del? Nggak bisa Pak, nanti keenaan Pak. Oh suaranya Theo. Theo bisa apa sih? Oh Theo Villa. Theo nyanyi Theo. Nyanyi Pak. Ya lagu galau. Lagunya. Enggak lah. Aku pengen suara nyanyinya itu ya Power of Love itu. Enggak, My Heart Will Go On itu. Deborah senyum, mari kena tak buat nangis kamu. Oh kalau Dela senangnya lagu yang anu toh, yang galau-galau. Ada Pak Tony lewat guyu. Ya karena tadi Pak Bas emosi pagi-pagi, ini Christopher baru masuk. Wifi putus-putus, mubeng-mubeng, munyer-munyer. Ganti PC kelas ini. PC kelas tadinya juga bermasalah. Pak. Untungnya yang diobati oleh IPA 5 ini.
Selin, salam buat apa? Paman itu apa? Susuk ya? Iya, Pak. Enggak, Tantu. buat susuk ya. Salam buat susuk kook ya. Tolong bilang dia, Kak. So, kalau sudah rambutnya pada panjang, suruh ngabari Pak Bas ya. Iya, Pak. Yo. Awas ngapusi. Apa lalu aku ketemu adikmu. Aku nggak pangling ternyata, cuma nggak tahu namanya, tapi aku tahu kamu adik Selin Nugroho. Iya Om, ono katanya. Lagi nunggu jemputan. Christian mau saya kenalkan, Chris? Boleh, Pak. Kapan-kapan kalau pas offline ya. Tapi kamu harus minta izin dulu Mbak Cece ya. Cece-nya itu agak galak kalau Mbak Adi. Betul, Sel? Enggak, Pak. Iya, kapan lalu Adi mau jalan-jalan aja nggak oleh kok. Ayo le keliling Saint Louis, nggak usah dimarahi Pak Bas katanya ngono. Wes lanjut ya, minggu lalu sampai apa? Daren, masih ingat nggak Ren? Wes kata kuncinya ngomong tentu. Bentar Pak, lagi ingat-ingat Pak. Ingat siapa? Oh, ingat-ingat materinya Pak. Oh materi. Kalau mau cari ingat-ingat, Apa ya Pak? Kok lupa ya Pak? lupa. Kalau ingat-ingat anak IPS 229 apa enggak? Nggak ingat. Enggak Pak. Oh enggak ya wes. Ya minggu lalu saya sudah bicara mengenai sejarah terbentuknya NKRI itu loh. Ini kan jamnya nggak pernah hilang, jadi harusnya sampai sana. Ya, sampai sini nih. Mana tadi? Belum ini. Nah ini. Ya, kalau di paket itu di halaman 143. Ini faktor ya, faktor membentuk ya, ini halaman 143 ya. Tuh. Kemudian secara garis besar waktu itu sudah saya katakan bahwa karena faktor ini kemudian hal ini mempersatukan kita untuk kemudian berjuang bersama-sama sampai akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Masih ingat perjuangan awalnya kalau dilihat dari sejarah perjuangan pergerakan itu dimulai dari perjuangan yang bersifat kedaerahan, bersifat frontal. Artinya apa? Ketika daerah tertentu ditekan, ya merasa menderita sengsara karena penjajahan, maka daerah itu melawan. Itu dikatakan frontal. Kemudian bersifat kedaerahan juga karena setiap daerah kemudian dipimpin oleh tokohnya masing-masing. Kelemahannya apa? Ketika tokoh ini atau pemimpinnya meninggal atau tertangkap, maka pergerakan perjuangannya berhenti, bubar. Nah, itu kelemahan pada masa awal kita berjuang. Kita berjuang sendiri-sendiri mengandalkan figur pemimpin tertentu yang dianggap mampu membawa pada perubahan. Kemudian meningkat dengan perjuangan yang bersifat kedaerahan dan frontal tidak berhasil, maka meningkat menjadi perjuangan yang bersifat organisasi. Ya, menggunakan cara-cara organisasi. Paling tidak ketika dalam pergerakan ya tidak
tidak begitu tergantung pada pemimpin. Meskipun pemimpinnya ditahan dan sebagainya, pergerakannya masih tetap berjalan karena menggunakan cara-cara yang bersifat organisasi. Tuh, selain menggunakan organisasi, perjuangan berikutnya adalah juga bersifat nasional. Artinya tidak per daerah tapi bersifat nasional. Ada komunikasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, saling mendukung, saling mensupport. Oke. Itu bersifat nasional. Yang bersifat nasional itu sejak berdirinya organisasi pertama. Organisasi pertama berdiri itu apa namanya? Organisasi yang pertama kali berdiri sebagai sarana perjuangan bangsa Indonesia itu apa? Sekaligus disebut sebagai era kebangkitan nasional. Lu malah tidur semua. Jawab orek. Budi Utomo, Pak. Budi Utomo. Tahun berapa, Del? Berdirinya? 1908. Ya, 1908. Sejak 1908 muncullah berbagai organisasi dengan berbagai asas. Ada asas yang bersyaratkan agama, ada asas yang bersyaratkan nasionalisme. Ya, ada yang dasarnya adalah profesi yang sama, pelajar, kemudian pedagang, ulama dan sebagainya. Itu organisasi-organisasi yang muncul setelah Budi Utomo. Semuanya dijadikan sarana untuk berjuang. Ya paling enggak lebih baik dibanding masa sebelumnya yang bersifat kedaerahan. Kemudian dengan berbagai atau dengan munculnya berbagai organisasi tadi, ya pelan tapi pasti memunculkan semangat-semangat mencintai, semangat bersatu, semangat untuk mempersatukan diri sebagai satu kesatuan, yaitu satu bangsa. Maka puncaknya adalah ketika 1928. Apa itu, Dilan? Ong. Loh. Ong. Oh ya, halo Pak. Loh, kamu tadi ngapain? Pak tahu keputus tadi, diam gitu. Gak dengar. Aku sudah mau emosi tadi, mau tak remove kamu, tak pikir kamu hanya masang foto tok. Oh, serius aku. Tadi pertanyaanku aku lali. Apa tadi? 1928 itu apa, Ong? 1928. Ya, tahun maksudnya tahun, bukan jam. Ya, oh, Sumpah Pemuda. Iya. Ya, perjuangan-perjuangan yang tadinya bersifat nasional dengan menggunakan organisasi akhirnya membuahkan hasil. Apa hasilnya? Paling tidak adanya semangat yang satu, semangat kebangsaan. Munculnya semangat tersebut di dalam Sumpah Pemuda. Karena di dalam Sumpah Pemuda kita tahu para wakil bangsa Indonesia, para tokoh muda utamanya sebagai tokoh penggerak, ya, secara sepakat bersama-sama menyatakan diri sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia dengan bahasa satu, dengan tanah air yang satu. Betul? Ya, saat inilah yang dikatakan muncul bangsa Indonesia. Karena masih ingat ya, yang namanya bangsa itulah sekelompok manusia, sekelompok masyarakat yang punya karakter yang sama, punya cita-cita yang sama. Oke, itu 1928. Mulai 1928 inilah perjuangan semakin intens ya, bersifat organisasi. Kemudian cara-caranya juga sudah agak berubah, di mana kalau sebelumnya menggunakan cara-cara non kooperatif, ya, kemudian pelan tapi pasti juga perjuangan secara kooperatif. Jadi mau bersinggungan dengan pihak penguasa, pihak penjajah, ya seperti itu. Apa Selin? Siapa yang lewat? Enggak, Pak. Ada papa saya baru masuk kamar. Ya wes, makanya aku lihat bahwa ada orang di sebelahmu.
Itu hasil akhirnya dengan cara-cara organisasi dan bersifat kooperatif kita bisa mendapatkan kemerdekaan meskipun tidak segampang yang kita bayangkan. Betul ya? Ya, jadi perjuangannya dipermudah dalam arti tertentu dipermudah. Kenapa? Kita memanfaatkan organisasi yang dibentuk oleh penjajah. Maka kita sebut sebagai bersifat kooperatif. Dan ternyata ini yang bisa membawa kita pada kemerdekaan. Paling enggak peran lembaga tersebut ya menjadi sarana kita mendapatkan kemerdekaan. Lembaga yang saya maksud adalah BPUPKI dan PPKI. Ya, bukti bahwa kita menggunakan cara-cara kooperatif. Karena BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Yang bentuk siapa? Pihak siapa? Masa nggak ada yang ngerti? BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Jepang. Siapa Sil? Jepang. Ya, bahkan di sana tuh ada wakil Jepangnya. Meskipun awalnya lembaga ini memang sebenarnya bukan kepentingan Indonesia, ya, tapi demi kepentingan Jepang sebagai sarana Jepang mendapat dukungan toh perang besar dan sebagainya, butuh suplai bahan makanan, butuh suplai tentara dan sebagainya, maka memanfaatkan wilayah jajahan termasuk Indonesia. Setuju? Nah, caranya bagaimana? Tadi ngapusi. Nah, dibuatkan lembaga yang katanya ini adalah awal pemberian kemerdekaan. Yang jelas kita menggunakan lembaga tersebut sebagai sarana berjuang. Ya, terutama kita mempersiapkan kalau benar nanti diberi kemerdekaan. Ingat, kalau benar diberi kemerdekaan, maka disiapkan dulu. Apa yang disiapkan? Apanya yang disiapkan? Lu lali. Coba dipikir. Negara, Pak. Apa? Dasar negara. Ya, dasar negara. Ya, kalau kita nanti membuat negara benar-benar diberi kemerdekaan, maka harus punya fondasi, punya dasar untuk mengaturnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para pejuang dan tokoh pendahulu kita. Halo, sorry. Enggak. Salah. Lewat BPUPKI kita menghasilkan Kamu dasar Miku gak masuk negara. ngetes. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan sidang keduanya menghasilkan yang namanya konstitusi. Ya, konstitusi. Kita tahu 1 hari setelah kita menyatakan kemerdekaan, konstitusi itu kita resmikan. Siapa yang meresmikan? Halo, siapa yang mengesahkan? Enggak ada yang inget nih. Siapa? Theo? PPKI nggak Pak? PPKI. Emang iya ya PPKI, kenapa? Ya, yang mengesahkan itu PPKI. Yang menyusun BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI dianggap cukup, maka dibubarkan, kemudian diganti PPKI. Dan kemudian mengesahkan pada tanggal 18 Agustus. Itu rentetannya seperti itu. Jadi perjuangannya menggunakan organisasi dan bersifat kooperatif. Nah, kemudian kita tahu di luar dugaan Jepang menyerah.
Jadi kalau sudah menyerah mungkin nggak memberikan kemerdekaan. Jawab deh. Halo. Enggak, Pak. Ya nggak mungkin lah. Ya. Sebuah negara yang sudah tidak punya kedaulatan karena kalah perang tentu tidak mungkin secara hukum memberikan kemerdekaan. Jadi kalau dari sejarah ini ya jelas bisa dilihat kita itu tidak diberi kemerdekaannya oleh Jepang. Kok bisa Pak? Ya secara hukum dia sudah menyerah belum? Sudah. Tanggal berapa? 15 katanya, ayo. Dan kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus dengan proklamasi. Bukan pernyataan dari pihak Jepang bahwa diberi kemerdekaan, bukan. Nah, berarti kita merdeka kita bukan karena pemberian Jepang. Tes, tes. Andaikan akan memberi kemerdekaan, siapa yang berhak memberi kemerdekaan sebenarnya? Halo? Andaikan kita itu diberi, siapa yang punya hak memberi waktu itu sebenarnya? Setelah Jepang menyerah. Sekutu ya, Pak. Ya sekutu toh, ya. Yang punya hak atas wilayah Indonesia adalah sekutu. Jadi kalau mau memberi kemerdekaan yang punya hak adalah sekutu. Oke. Tapi ternyata kita dan tentu dengan kalau kita orang beriman yang mengatakan dengan ridho Tuhan, dengan dukungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, kita bisa memanfaatkan situasi. Situasi yang mana? Situasi kosong kekuasaan. Jepang sudah menyerah, secara hukum tidak punya kedaulatan, sekutu yang harusnya mengambil alih kekuasaan atas Indonesia belum datang, betul? Dan saat itulah kita ya dengan drama-drama tertentu ya, penculikan para tokoh dan sebagainya, akhirnya tanggal 17 kita menyatakan kemerdekaan. Pidatonya itu ada di halaman 145 itu di paketmu. Ya, pidatonya ada di halaman 145. Tes. Seperti itu ceritanya. Sampai sini adakah yang menanyakan besar tadi? Dela tanya enggak, Del? Nggak ada, Pak. Nyanyi, Del, lagu galau, Del. Kenaan, Pak, suaraku, Pak. Itu tadi request. Wes. Nah, itu ceritanya seperti itu. Lah sekarang kita bicara makna dari proklamasi. Mana maknanya? Jadi peristiwa yang memisahkan antara kita sebagai bangsa terjajah dengan bangsa merdeka itu adalah proklamasi. Sebelum proklamasi kita dikuasai bangsa lain, kita bangsa terjajah. Setelah proklamasi ya kita bangsa merdeka. Sehingga peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu memiliki peran dan kedudukan yang begitu penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, silakan dibaca itu. Halaman 146. Halaman 146. Makna proklamasi.
Baik. Ya, di halaman 146. Ya, halaman 146 kalau mau baca. Pertama, makna pentingnya apa? Satu, kalau kita bicara secara religius, secara keimanan dan kepercayaan kita sebagai manusia bertuhan. Secara religius maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kemerdekaan yang kita dapat itu adalah hasil perjuangan, tetapi juga karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Ya, tidak lepas dari kita sebagai bangsa bertuhan percaya bahwa Tuhan berperan dalam hidup manusia, dalam hidup berbangsa bernegara. Jadi harus dimaknai seperti itu. Kemerdekaan yang kita dapat lewat peristiwa proklamasi adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi dengan didukung, dengan berkat, dengan penyertaan dan dengan ridho dari itu Tuhan. Itu harus yang harusnya dipahami. Kalau kalian lihat lebih dalam, kemampuan bangsa Indonesia paling enggak para tokoh waktu itu memanfaatkan waktu itu, ya, juga harusnya kita pandang sebagai penyertaan Tuhan. Termasuk peristiwa anak-anak muda menculik Soekarno itu, Rengas Dengklok, itu kita anggap juga penyertaan Tuhan. Bukan semata-mata kerja manusia ya, tapi juga penyertaan Tuhan. Mungkin saat itulah Tuhan berkehendak Indonesia merdeka. Caranya ini mumpung kosong kekuasaan. Oke ya, bisa dipahami? Karena kalau betul-betul dipikir, rasanya kok waktu itu kalau kita merdeka dengan perjuangan, murni perjuangan tanpa campur tangan Tuhan dengan memberikan waktu kosong kekuasaan tadi, ya tetap berat. Kita semuanya kalah persenjataan, tetapi kemudian dengan situasi yang seperti itu kita bisa peran serta Tuhan dalam hidup bangsa Indonesia. Bahkan sampai hari ini seharusnya dipandang seperti itu. Kita tahu bangsa Indonesia berkali-kali, tapi paling enggak sampai hari ini kita masih berdiri sebagai bangsa. Itu juga harus dipahami sebagai penyertaan Tuhan atas kehidupan bangsa Indonesia. Setuju, Amitara? Setuju, Pak. Ya, yakin ya? Karena berkali-kali kita, bangsa Indonesia, persatuan kita terancam atas berbagai peristiwa, toh. Tapi sampai hari ini kita masih bisa bertahan sebagai bangsa. Ya meskipun jauh dari yang kita harapkan ya. Tapi paling enggak masih lebih baik dari negara-negara yang saat ini ya kita katakan jauh dari kata sejahtera. Negara-negara di Afrika sana atau kamu sakit, Dep? Dep, aku tanya kamu nggak jawab. Saya, Pak. Wes nggak jadi, wes lanjut sekarang ya, atau politis. Ya, makna proklamasi secara politik. Ini terutama yang kita pikir kalau kita
kita bicara kehidupan bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi merdeka. Secara politik, dengan proklamasi merubah dari bangsa yang tidak berdaulat menjadi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang terjajah dari bangsa yang menjadi bangsa yang bebas. Dengan kedudukan sebagai bangsa merdeka berdaulat, maka kita memiliki kedudukan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini makna politiknya. Ya, dengan proklamasi kita merdeka, kita bebas, maka kita sederajat dengan bangsa lain. Itu tinjauan politiknya. Kalau kita sederajat, maka kita ya punya kedudukan yang sama dalam pergaulan antar bangsa itu. Dengan kedudukan yang sederajat, maka kita menjadi subjek hukum, ya subjek hukum dalam pergaulan internasional. Sementara sebelum kita proklamasi, artinya kita bangsa terjajah, kita bukanlah subjek. Kita tidak diakui sederajat dengan bangsa lain. Bahkan tidak ada anggapan bahwa adanya bangsa Indonesia itu nggak ono. Tetapi dengan kita menyatakan diri menjadi bangsa merdeka, saat itulah secara historis, kalau kita bicara historis, muncul yang namanya bangsa Indonesia. Wes. Ya, ini politik. Jadi proklamasi menyebabkan kita berdaulat. Karena kita berdaulat, kita punya kedudukan yang setara dengan bangsa lain. Sebagai apa? Sebagai subjek hukum. Nadia, aku lupa manggil kamu. Iya, Pak. Saya, aku lupa manggil kamu. Tak pikir kamu di kelas sebelah. Ternyata di dalam sini. Lama kita nggak ketemu ya? Iya, Pak. Kapan-kapan ketemu lagi di depan tatip ya? Ya itu kan tempat kita bertemu pertama kali ya. Di depan tatip. Kamu bersama siapa waktu itu? Sama sharing sama Dela, Pak. Pokoknya yang tak ingat sama kamu lah. Tapi kan kamu dalam rangka ketemu Pak Novanto. Loh iya, aku jadi curiga ada apa gerangan antara Pak Novan dengan Nadia. Lagi mau mencari tahu nih. Wis, itu politik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara hukum? Gampang. Bicara hukum atau yuridis. Proklamasi adalah titik tolak atau batas tidak berlakunya hukum penjajah atau hukum kolonial. Ya, titik tolak atau enggak tidak berlakunya atau berakhirnya hukum penjajah atau hukum kolonial. Di satu sisi proklamasi juga saat mulai berlakunya, saat lahirnya hukum nasional Indonesia. Jadi batasnya proklamasi. Sebelum proklamasi nggak ada hukum nasional, betul? Adanya hukum kolonial, yaitu hukum negara lain yang diterapkan di Indonesia. Kalau hukum itu miliknya negara lain diterapkan di Indonesia, hukum itu membela kepentingan siapa? Halo? Kalau hukum lain, hukum penjajah diterapkan di Indonesia, maka hukum itu membela kepentingan siapa? Penjajah. Ya penguasa penjajah, Mbak. Nah, dengan proklamasi maka hal itu berakhir. Artinya tidak ada lagi hukum yang membela kepentingan penjajah. Setelah proklamasi berlakulah hukum sendiri di negara sendiri, yaitu hukum nasional Indonesia. Tentu yang namanya hukum nasional membela kepentingan bangsa sendiri. Sampai sini dipahami?
Bi, jawab porek, aku wis bunga-bunga teriak-teriak kering. Mantuk enggak kalau nggak disuruh. Ini koyok motivator itu. Tepuk tangan, kabeh tepuk tangan. Seli Nugroho ya. No, nggak jawab. Iya, Pak. Saya bingung mau jawab apa. Ya kalau pertanyaannya ya iya menurut saya. Itu 3 makna proklamasi. Ya, religius, politik, dan hukum. Nah, sekarang kalau sisi sosiologisnya apa? Secara sosiologis jelas peristiwa proklamasi mengubah status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka sehingga berhak menentukan nasib sendiri. Ya, bangsa terjajah itu nggak punya hak menentukan nasib sendiri. Nasibnya baik atau nggak baik tergantung penguasa penjajah. Maka secara sosiologis, ya, dengan proklamasi berarti muncul bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri. Dalam ini adalah bangsa Indonesia. Selanjutnya secara historis. Nah ini tadi. Jadi kalau secara historis yang disebut bangsa Indonesia ya bangsa Indonesia itu baru muncul sejak proklamasi. Karena di sana dengan merdeka kita diakui tadi punya kedudukan yang sederajat. Maka secara historis yang namanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka itu ya sejak proklamasi. Dalam arti tertentu, sebelum proklamasi belum ada yang namanya bangsa Indonesia. Tidak dikenal bangsa Indonesia, ya, oleh bangsa lain itu nggak ono yang namanya bangsa Indonesia. Baru setelah proklamasi muncul bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang merdeka berdaulat. Ya, ini historisnya. Jadi makna proklamasi secara historis seperti itu. Saat munculnya bangsa Indonesia yang merdeka berdaulat. Kemudian yang terakhir kalau kita bicara kultur atau budaya. Ingat, ya, ketika belum proklamasi maka kita adalah bangsa terjajah. Sebagai bangsa punyakah dan norma sendiri? Halo? Ketika kita belum yang bisa terapkan, belum tentang kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan enggak on. Nah, baru memandang bahwa antara manusia Indonesia dengan manusia di negara lain ya sama martabatnya, sama hakikatnya. Kalau dikaitkan dengan asli manusia ya
Kita memahami bahwa kita punya hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa yang belum merdeka kita memandang bahwa mereka yang dikuasai bangsa lain punya hak merdeka tidak? Punya. Kita bisa berpandangan seperti itu karena apa? Kita sekarang sudah merdeka. Kita pernah dikuasai dan kita tidak punya kebebasan saat itu. Maka setelah kita merdeka, kita bisa menerapkan nilai-nilai kita, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selain kita bisa punya nilai sendiri, kita juga bisa menerapkan hal tersebut. Misalnya mendukung negara-negara yang berupaya mendapatkan kemerdekaan. Nah, itu tindakan nyata dari nilai-nilai yang kita hidup kemanusiaan. Oke, itu makna proklamasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Sil, ya. Sil. Saya, Pak. Ya, namamu Sil dah. Iya, ada sisi lain juga Ya soalnya. wes. Panggil namamu aja. Kamu tak bakal menjawab, yang lain kan nggak menjawab. Slow respon. Eren, Ya, Pak. nggak tanya. Enggak, Pak. Christian, Kevin, si Data, kamu di rumah atau di mana nih? Vin? Di rumah, Pak. Oh, tak pikir di luar kota. Weh, yakin ada pertanyaan? Ya, tolong dipelajari materi ini tadi. Mungkin minggu depan saya agak males. Sehingga nanti saya mau bertanya-tanya tentang makna proklamasi dan prinsip-prinsip Persatuan Kesatuan Indonesia ya di halaman 148. Jadi kita bicara Persatuan Kesatuan ya. Dan kita punya prinsip Persatuan Kesatuan yang bagaimana atau yang kita kembangkan, yang kita hidupi. Nah, itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Mau nggak? Karena sih jawab ya. Jawab korek. Darren mau nggak, Ren? Ya, Pak. Ya apa? Mau. Mau apa? Mau. Nat, nanti ketemu ya, istirahat ya. Baik, selamat pagi semua. Ya, Deborah ya. Iya, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan kalau mau istirahat semuanya. Pak Baslev. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.